Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Ayunugrahani, guru kimia di SMA Negeri 2 Ngawi. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, saya melaksanakan pengambilan video pembelajaran uji kinerja pada materi kelas 11, materi termokimia sub pokok bahasan kalorimeter. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, ada yang sakit? Tidak. Tidak ada ya. Oh tadi ya Pringgo, izin ke belakang. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Eka Septi untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Itu maju dulu, siap gerak. Berdoa mulai. Oke, saya absen terlebih dahulu. Ananta, Eka, Joni, Marsabila, Arlin, Septiani, Sinta, Teresia Monica, Tony, Yunita. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa? Kalorimeter. Pas sudah kelihatan ya. Kita kemarin sudah belajar tentang teoritis kalorimeter. Hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan kalorimeter dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat ya kalian macam-macam sistem? Sistem ada berapa? 3. Ada apa saja? Sistem terbuka, sistem tertutup, terisolasi. Sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Apa itu sistem terbuka? Sistem yang mengalami perpindahan materi dan juga energi atau skala. Sistem tertutup hanya mengalami perpindahan energi atau skala. Kalau terisolasi, sistem yang tidak terjadi perubahan materi maupun energi atau skala. Kemudian yang kedua, reaksi eksoterm dan endoterm. Ada yang masih ingat? Apa itu reaksi eksoterm? Melepaskan kalor atau energi atau panas. Kalau endoterm yang menyerap energi atau panas atau kalor. Kemudian macam-macam perubahan entalpi reaksi ada berapa? 3. Ada apa saja? Pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Pembentukan. Kalau pembentukan senyawanya berada di sebelah kanan tangga panah. Kalau penguraian senyawanya berada di sebelah kiri tangga panah. Kalau reaksi pembakaran direaksikan dengan oksigen atau O2. Yang terakhir, prinsip kerja kalorimeter. Seperti apa prinsip kerja kalorimeter? Berdasarkan asas Black. Bagaimana bunyi asas Black? Gimana bunyi asas Black? Betul, prinsip kerja kalorimeter tadi berdasarkan asas Black. Bunyinya bagaimana? Saya masih ingat? Pada pembakaran biasa, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Kalori yang dilepaskan oleh zat yang memiliki suhu yang tinggi sama dengan kalori yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Itu bunyi asas Black. Kemudian, pernahkah kalian memperhatikan atau memperhitungkan banyaknya bensin yang dikeluarkan oleh sepeda motor kalian yang kalian gunakan untuk perjalanan ke sekolah? Pernah atau tidak? Pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak. Oke. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, pernahkah kalian berpikir bagaimana
sepeda motor kalian sehingga bensinnya itu berkurang? Tidak pernah. Oke, coba diperhatikan video berikut. Mesin bensin dan diesel adalah dua mesin pembakaran internal yang paling umum digunakan. Meskipun operasinya tampak serupa, mesin-mesin ini memiliki beberapa perbedaan yang menarik dan masing-masing memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan yang lainnya. Pertanyaan menarik yang banyak dipertanyakan adalah bagaimana jika saya memasukkan bensin ke dalam mesin diesel atau sebaliknya? Diesel yang dimasukkan ke dalam mesin bensin bahkan tidak akan menyebabkan pembakaran. Alasannya sederhana. Diesel tidak mudah menguap dan tidak akan bercampur dengan baik dengan udara, dan percikan api tidak akan menyebabkan pembakaran. Di lain pihak, jika Anda memasukkan bensin ke dalam mesin diesel, maka Anda menyemprotkan bahan bakar yang sangat mudah menguap ke dalam ruangan yang udaranya bertekanan sangat tinggi dan panas. Ini akan menyebabkan ledakan, bukan pembakaran. Pada akhirnya komponen mesin akan rusak. Jadi sangat dilarang memasukkan bensin ke dalam mesin diesel. Berdasarkan video tadi, ada yang bisa menyimpulkan video tadi membahas tentang apa? Perbedaan pembakaran uap pada bensin dan juga diesel. Jadi tadi tidak boleh ditukar ya. Punyanya diesel ya harus diisi bahan bakar untuk diesel, punyanya bensin juga harus diisi untuk bensin sendiri. Jangan sampai tertukar. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah membuat solusi penyelesaian terkait dengan permasalahan kalorimeter yang ada di LKPD. Yang kedua, menyimpulkan hasil diskusi terkait solusi penyelesaian masalah terkait kalorimeter yang ada di LKPD. Tahukah kalian feedback? Tahu ya? Ada yang sudah pernah menggunakan feedback? Belum. Oke, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Gambar feedback, di situ ada wadahnya, ada serbuknya, ada air yang digunakan ke serbuk, ada makanan yang akan kita masak, di situ mie beserta toppingnya, kemudian ada airnya juga. Ini untuk lebih jelasnya, ada wadahnya, wadah makanan, serbuknya. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan video berikut. Guys, bagian di depan kelengkapannya. Untuk nama alatnya sendiri diberi nama Salt Heating Pack atau Heat Pack for Food DME. Oke, kira-kira alatnya seperti itu. Kita coba buka isinya apa. Ini tutupnya tutup rata. Kita geser dulu. Kita geser lagi. Oke, ini ya inilah guys. Jadi memasak tanpa menggunakan api, kita akan menggunakan ini. Saya nggak tahu kandungan apa yang ada di dalam bag ini, tapi prinsip kerjanya ketika ini kita buka, kemudian kita beri air, maka kantong ini akan menghasilkan uap panas. Nah, uap panas tersebut kan yang akan memasak makanan, guys. Mungkin untuk keterangannya sendiri saya kurang paham ya. Ini tidak menggunakan air panas mungkin. Ini tidak menggunakan api dan ya seperti itu. Saya kurang paham. Tapi intinya prinsip kerjanya ketika dia terkena air maka akan terjadi uap panas. Oke, kita coba buka, kita coba cek rantangnya. Oke, di belakang ini ada tulisan PP, kayak ada tulisan recycling 5 kali, kemudian ada angka 3. Kemungkinan ini bisa digunakan 5 kali, guys. Saya kurang paham apa maksudnya. Bagi yang paham, tolong komentar di kolom komentar biar
dialur ya guys, ya, dialur ini alur. Kemungkinan fungsinya ini adalah untuk mengalirkan uap panas. Makanan akan kita taruh di sini ya, kita taruh di sini. Kemudian di bagian samping sini pun ada alur-alurnya untuk menyalurkan panas. Sini ada 6 titik. Oke. Ada 6 titik. Kemudian di tutup atas ini terdapat lubang. Sepertinya lubang ini berfungsi untuk menyalurkan uap panas yang ada di sini agar tidak terjadi tekanan di dalamnya. Jadi kemungkinan kalau ini dalam posisi yang tertutup tanpa ada lubang ini bisa terbang ya, karena ada tekanan dari bawah. Oke. Kita coba untuk melakukan masak. Kita coba masak mie ya guys. Masak mie. Ini kita singkirkan dulu. Kita menggunakan ya guys, soto mie, Indomie rasa soto mie. Oke, sudah saya buka tadi guys. Kita keluarkan bumbu-bumbunya. Oke, kita masukin. Kemudian kita tuang air. Kemudian kita campurkan telur ya guys. Maka nanti telurnya matang. Kemudian nanti oke, kita coba masukin. Ini ada jamur guys, saya nemu di samping rumah. Mudah-mudahan tidak beracun ya, kita suir-suir. Lihat nanti apakah bisa matang atau tidak. Singkirkan dulu. Kita buka ya guys. Kita taruh. Kemudian kita tambahkan air. Oke. Kita coba. Airnya seperti ini guys. Kita masukin. Kita tutup ya. Airnya kita harus coba sedikit. Sudah mulai panas ya, nanti kelihatan kuahnya. Jadi seperti ada bunyi ya. Kemudian Kalau tenang, kita coba periksa apakah mie-nya matang dan telurnya matang. Oke guys, matang tidak telurnya? telurnya guys Matang ya. matang guys. Seperti
Oke. Ini sudah matang, tinggal makan. Oke. Video tadi adalah video tentang orientasi masalah. Kalian nanti bersama kelompok kalian silakan mendiskusikan yang pertama tentang identifikasi masalah, mengidentifikasi dari video tadi apa yang kalian dapatkan. Kemudian setelah identifikasi masalah, kalian bisa merumuskan masalah. Kemudian dari rumusan masalah muncul hipotesis, kemudian didiskusikan dan mencari studi literatur tentang apa yang kalian ambil dari orientasi masalah dari alat pemanas makanan. Dan jangan lupa dikaitkan dengan materi kita hari ini yaitu tentang kalori meter. Oke, silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah saya bagi kemarin. Oke, silakan. Oke, saya bagikan LKPD-nya ya. Oke, bisa dilihat di LKPD-nya masing-masing. Di situ ada beberapa keterangan, ada di kolom identifikasi, rumusan masalah dan lain sebagainya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Oke, ditulis saja tadi dari dalam alat pemanas makanan itu apa yang perlu kita perhatikan atau yang menarik menurut kelompok kalian. Tadi kan ada alat pemanas makanan sudah dijelaskan di video, ada apa saja. Mungkin ya bisa diambil tadi serbunya apa, tadi kan sudah dijelaskan dari yang membuat video bahwa dia nggak tahu serbunya itu serbu apa, tetapi di situ kan sudah ada keterangannya, dia tidak boleh menggunakan air panas seperti itu ya dan lain sebagainya tadi. Itu bisa diangkat menjadi suatu permasalahan. Atau yang lain juga bisa dari volume tadi. Tadi kan ada air ya, airnya tumpah kan ya. Airnya tumpah berarti kan kita juga harus memperhatikan volumenya. Berupa pertanyaan supaya kalian nanti membuat orang lain itu lebih tertarik. Paham ya? Berarti saya sudah jawaban sementara. Jawaban sementara berarti dari rumusan masalah menurut kelompok kalian ini, misalkan tadi rumusan masalahnya tentang serbu-serbunya apa? Gimana? Akhirnya siapa yang lebih PT? Ya. Dan karena kita melihat itu alat pemanas makanannya itu memang tidak membutuhkan panas yang tinggi. Nanti kalau kita menggunakan panas yang tinggi, nanti jangan-jangan jangan merusak alat pemanas. Proyeksi bisa ya, berarti kalau misalnya nanti mengambil kesimpulannya adalah yang 3 tadi, berarti volumenya atau masanya kan berarti seperti apa? Masanya lebih sedikit misalkan kan, kalau lebih sedikit mungkin aman, sama-sama aman. Misalkan masa tadi zeolit yang besar, masa zeolit yang digunakan adalah 5 gram, berarti masanya kalau menggunakan CaO itu masanya berapa? Berarti kan sama-sama lebih efektif, tapi kita harus memperhatikan masanya. Terus yang beredar di pasaran itu kira-kira apa? Nah, karena memang tidak ada di kemasannya itu, tidak ada, hanya saja cuma sifatnya saja. Enggak apa-apa, bisa menggunakan zeolit. Misalkan apa namanya tadi seperti tadi, harus memperhatikan volumenya. Kalau sama-sama diketahui dengan volume yang sama, itu berada kemana? Solid atau kalsium oksida? Kalsium. Kalau dalam masa yang sama gitu ya. Ini kan dijelaskan. Dijelaskan aja nanti di dalam diskusi. Nanti jangan ya, presentasinya kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan.
dengan pemanasan makanan. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota yang terdiri dari saya, Eka Siti Mariana, Saya Setia Nurul. saya Fatimah Zulafia, saya Yunita Yusina. Untuk saat ini maaf teman kami ada yang sakit sehingga salah satu anggota sedang berada di UKS. Selanjutnya kami akan membahas melalui identifikasi masalah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Identifikasi masalah. Tuliskan identifikasi masalah terkait permasalahan pada alat pemanas makanan atau TPA. Keras ya. Pada kolom berikut. 1. Mengetahui volume air dengan tekanan yang sesuai dalam penggunaan alat pemanas makanan. Yang kedua, mengetahui zat apa saja yang dapat digunakan dalam alat pemanas makanan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh jumlah massa zat serta dalam alat pemanas makanan. Selanjutnya rumusan masalah akan disampaikan. Untuk rumusan masalahnya yang pertama, apakah volume air berpengaruh pada keberhasilan proses pemanasan makanan? Yang kedua, apa saja zat yang dapat membantu proses pemanasan masalah? Yang ketiga, mengapa takaran suatu massa zat perlu diperhatikan dalam proses pemanasan makanan? Baik, melalui rumusan masalah yang telah disampaikan, kami memiliki hipotesis sementara untuk jawaban dari rumusan masalah, yaitu yang pertama, volume air ini sangat berpengaruh terhadap proses pemanasan makanan. Apabila air ini terlalu banyak, seperti yang terlihat pada video tadi, air ini akan meluap sehingga akan kemudian keluar menghasilkan uap panas dan busa yang banyak. Dan jika terlalu sedikit, mungkin tingkat kematangan makanan akan kurang sempurna sehingga makanan menjadi kurang masak. Selanjutnya yaitu serbuk yang digunakan. Mungkin dalam serbuk ini terdapat zat kimia yang dapat memicu reaksi ketika dicampur dengan air sehingga menghasilkan panas yang akan mematangkan makanan tersebut. Untuk pemanasan makanan ada zeolit dan kalsium oksida. Didapat penelitian bahwa zeolit dengan massa 28 gram dan kalsium oksida 5 gram menghasilkan perbedaan yang sangat signifikan. Contohnya, kalsium oksida jika direaksikan dengan air menghasilkan suhu tertinggi mencapai 46 derajat Celcius, sementara zeolit mencapai angka 39 derajat Celcius. Dengan perbandingan massa yang sangat beda, kalsium menggunakan 5 gram dan zeolit menggunakan 28 gram. Kemudian terdapat perubahan sampel di mana kalsium oksida yang direaksikan dengan air dan menguap menghasilkan kenaikan air sebesar 1 ml dan zeolit menghasilkan 2 ml. Jadi kesimpulannya, ternyata zeolit belum mampu menggantikan kalsium oksida karena kalsium oksida tetap menjadi sebagai sumber panas terbaik. Karena terdapat di kehidupan sehari-hari, harganya ekonomis dan mempunyai efisiensi tingkat tinggi. Mungkin Ada pertanyaan Oke, dari kelompok lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. mengenai zat atau volume? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada bisa ditutup. sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Dari hasil presentasi tadi, ada yang mau menyimpulkan apa saja yang kita pelajari atau menurut beberapa kelompok tadi? Ada yang mau menyimpulkan, membuat kesimpulan? Zat apa yang paling efektif? Tadi saya lihat identifikasi masalahnya sama. Yang pertama adalah terkait serbuknya, itu serbuk apa. Yang kedua adalah volume yang digunakan itu volume apa, dan ada tambahan perbandingan masanya dengan perbandingan volume air yang digunakan. Ada yang mau membuat kesimpulan?
wadah tersebut adalah kalsium oksida. Dan kalsium oksida sudah. Oke, jadi tadi ketiga kelompok ini sama-sama melihat bahwa zatnya itu ada kalsium oksida, kemudian ada zat lainnya, ada natrium tiosulfat dan magnesium oksida. Tetapi yang lebih sering adalah ini tadi ada kalsium oksida. Ketika sama kita buat reaksi dengan air CaO dengan H2O, dia akan menghasilkan CaOH 2 kali. Di sini CaOH 2 kali dan KOH adalah sama-sama basa uap yang sama-sama memiliki sifat konduktor yang bagus atau menghantarkan panas dengan baik. Akan tetapi kalau kita lihat, kita juga ini kalau misalkan kita mau membuat kalau kita mau membuat serbuknya, kita harus memperhatikan banyaknya serbuk yang ada di lingkungan sekitar kita. Kira-kira kalium oksida dengan kalsium oksida lebih banyak dijumpai yang mana? Kalsium oksida. Jadi kalau dibandingkan dari dua zat ini, maka yang lebih mudah atau lebih mudah kita dapatkan adalah CaO. Kemudian tadi kelompok 1 menyebutkan bahwa ada zat lain yang mudah dijumpai juga, yaitu zeolit. Zeolit adalah SiO2. SiO2 itu juga sudah mudah dijumpai, tetapi ketika dilihat sifatnya, panasnya, masanya, dan lain sebagainya, ternyata yang paling efektif digunakan adalah kalsium oksida. Jadi dalam hal ini serbuknya yang paling efektif adalah CaO atau kalsium oksida. Kemudian dengan memperhatikan volume tertentu, volume air yang dimasukkan untuk dalam serbuknya juga harus diperhatikan. Kemudian massa serbuknya, beredar ya, masanya itu kan massa serbuknya tidak hanya satu ukuran saja. Mungkin bawaannya ukurannya segini, ada lagi kalian bisa membeli segini. Kan semakin besar serbuknya, semakin cepat matang ya. Kemudian tadi ini tidak hanya digunakan untuk mie ya, bisa digunakan untuk yang lainnya. Coba nanti, cuma seperti ini, waktu yang digunakan apakah bisa Bu untuk mematangkan beras? Bisa, tapi lama sekali. Dan kalau mie cuma 10 menit, kita bandingkan aja, mie saja membutuhkan waktu 10 menit. Kalau kita mau memasak beras, waktunya berapa lama? Pasti kan sangat lama. Oke. Kemudian tadi dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa prinsip kerjanya mengikuti prinsip kerja kalorimeter. Prinsip kerja kalorimeter tadi berdasarkan asas Black. Berdasarkan asas Black, di situ terjadi pada sistem apa? Sistemnya sistem apa tadi di video awal sudah dikatakan? Sistem tertutup. Reaksinya reaksi eksoterm. Oke. Kemudian di sini ada beberapa emoticon. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? 1, 2, 3, 4. 1. Ada yang lupa? Menangis? Gak ada ya? 1 ya? Ada yang mau memberikan tanggapan lain? Gak ada? 1 semua? Oke. Ada? Monica? Iya. Yang mana? katanya pembelajarannya Saya 3. Yang 3? Yang tersenyum lebar ya? Oke. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Yang belum kembali ke tempat duduk masing-masing, silakan kembali. Oke. Bukunya silakan ditutup. HP-nya dikeluarkan yang belum dikeluarkan. Kemudian
lihat jawaban punya temannya dengan silakan sendiri-sendiri. Sudah? Kalau sudah, pengen silakan katakan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita adakan ulangan harian. Silakan dipelajari bab termokimia. Silakan dipelajari dari awal sampai dengan akhir. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Eka Septi untuk memimpin berdoa kembali. Kita duduk siap gerak. Doa mulai. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum.